Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner pada hari ini Selasa tanggal 28 Maret tahun 2023, merupakan pekan Prapaskah yang kelima. Bacaan firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai dengan 30. Dengan perikop Yesus bukan dari dunia ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita bersama-sama menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan berkat, kami bersyukur kepadamu atas istirahat malam kami, dan pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hendak duduk diam, membaca dan merenungkan sabdamu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, bukalah mata hati kami, sehingga sabda yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami orang-orang yang peka akan keadaan di sekitar kami dan mampu membawa hal-hal yang baik bagi semua orang. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang?" Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang penyampai pesan atau pembawa kabar bukanlah hal yang mudah. Diperlukan beberapa hal yang harus dimiliki, paling tidak sebagai modal dasar untuk menyampaikan pesan atau membawa kabar tersebut kepada orang lain
agar orang lain dapat memahami atau mengerti apa yang disampaikan. Kita sebagai misioner, apa yang diperlukan agar kita dapat menjadi anak-anak misioner atau pewarta yang sangat sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran sangat diperlukan agar apa yang kita sampaikan atau yang kita katakan sesuai antara perkataan dan perbuatan kita. Kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam hidup ini, tetapi seringkali kita mengabaikan itu. Mengapa dia sangat penting? Karena apabila kita sudah tidak dipercaya orang untuk melakukan sesuatu, maka kita mengalami kerugian besar. Dan pastilah kabar atau pesan yang kita sampaikan juga tidak akan dipercaya oleh orang. Yang kedua adalah kesabaran. Sebagai seorang pembawa pesan atau pembawa kabar, maka kita memerlukan banyak kesabaran. Mengapa demikian? Karena orang yang akan kita ajak bicara atau berkomunikasi belum tentu mudah memahami apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, diperlukan kesabaran, diperlukan ketabahan hati untuk kita tetap berulang kali menyampaikan hal tersebut. Hal itu dapat kita pelajari atau kita renungkan dari firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia ini. Dia datang dari surga. Dia adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Segala hal yang sudah disampaikan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus selama ada di dunia ini tidak selalu bisa diterima oleh orang lain dengan baik atau dengan percaya. Paling tidak melalui bacaan hari ini kita melihat bagaimana orang masih mempertanyakan siapa Yesus. Padahal sudah sedemikian banyak mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan di depan mata mereka. Seringkali kita pun seperti orang-orang itu. Kita juga demikian, kita sulit untuk menerima kabar atau pesan padahal sedemikian nyata untuk kita terima. Maka paling tidak hari ini kita belajar dua hal. Bila kita menjadi seorang penyampai pesan atau pembawa kabar, mari kita meneladani Tuhan Yesus dengan penuh kejujuran, dengan penuh kesabaran, menyampaikan apa yang menjadi tugas kita, melaksanakan apa yang menjadi perutusan kita sesuai dengan yang dikehendaki. Dan sebagai penerima kabar, maka kita sangat memerlukan memiliki keterbukaan hati untuk menerima pesan, bukan hanya dengan apa yang menjadi pikiran kita terhadap siapa pembawa kabar tersebut, tetapi diperlukan keterbukaan hati kita untuk kita memahami kabar yang kita terima, sehingga kita bisa memilih dan kita bisa memilah mana kabar yang benar dan mana kabar yang harus kita percayai dengan sungguh. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, di masa sekarang ini, di masa pertobatan ini, mari kita merendahkan hati kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Bapa untuk kita dimampukan menjadi anak-anak Allah yang memahami kehendak Bapa.
Mari kita semua menjadi pembawa pesan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita tutup renungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas di hari ini. Sehat selalu bagi kita semua dan tetap semangat melayani. Ingat selalu doa, derma, kurban, kesaksian. Semoga sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.